memberikan nggak cuman horor yang jump scare. Opposite. Aku malu sendiri. Aku akhirnya bisa merasakan yang namanya hal-hal simple itu ternyata kita harus lebih peka ya. Selama proses syuting kita menjaga banget. Halo K-lovers and juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini. Perkenalan saya Farid, saya yang akan memandu acara hari ini. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu super spesial, Bastian dari cast film Selepas Tahlil. Please welcome. Hola Bastian. Halo semuanya. Oke, apa kabar nih Bastian? Baik dong, baik. Oke, nah kita sekarang nggak sendiri Bastian. Kita udah ditemenin sama Movievers, komunitas pencinta film yang biasanya nge-reviewin film-film besar di Indonesia. Wow, halo. Kayak nggak semangat nih, halo. Yeah. Oke. Mungkin Bastian, kita sebelum masuk ke film Selepas Tahlil ya. Yes. Kita pengen tahu dulu nih gitu buat Bastian di kesehariannya gitu. Aku kan juga tahu Bastian dari Idola Cilik, terus juga dari Kombo Junior, film juga ada kan gitu. Nah, Bastian pernah nggak sih nolak film gara-gara sutradaranya atau lawan mainnya gitu? Pernah nggak sih? Bisa diceritain. Langsung pertanyaannya berat ya. Sangat berat. Kalau misalnya milih-milih film sih jujur nggak pernah. Karena memang kan basicnya Bastian dinyanyi gitu. Jadi kalau misalnya setiap ada tawaran film tuh sesuatu hal yang menyenangkan buat Bastian. Jadi bener-bener nggak pernah sih menolak suatu film karena alasan lawan main atau alasannya sutradaranya, bahkan ceritanya gitu. Oke. Atau production house-nya gitu. Nice. Ya, memang karena yang Babes bilang emang seneng syuting, seneng kayak create film gitu. Jadi kayak setiap ada tawaran mau itu ceritanya ya maaf gitu kan. Emang kadang ada aja dapet yang jelek gitu, ambil aja, hajar aja gitu. Yes, yang penting ngelakuin yang terbaik gitu ya. Apalagi ini buat film Indonesia. Tetap coba aja pengalaman kayak gitu. Oh, that's good. Oke. Okay. Nah, kan Bastian juga tadi bilang kalau misalnya ya udah ada film apa, ambil lakuin yang terbaik gitu kan ya. Betul. Pernah nggak nyesel nerima atau nolak tawaran film gitu? Pernah nggak? Berarti kan kalau pernah film yang udah jalan ya. Ya mungkin nggak usah spesifik, cuman kayak pengalamannya apa, kenapa gitu. Jujur kalau misalnya nyesel nggak pernah sih, cuman kayak jadinya gini ya, aduh gitu, itu pasti ada lah satu film yang seperti itu. Cuman yang nggak ada penyesalan juga, itu kan suatu pengalaman yang baru buat Bastian gitu. Bener. Ada waktu itu sempat syuting sama syuting sama lagi hampir keceplosan. Ada satu film yang memang mungkin timnya baru gitu ya. Jadi ya begitu jadinya gitu. Tapi ya aku tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Apalagi karena ceritanya tuh di Toba gitu, kampung aku sendiri gitu. Ya jadi ya udahlah, let's just do it gitu. I see. Berarti emang bukan karena ceritanya, tapi mungkin karena emang timnya baru gitu ya. Mungkin pengalamannya gitu ya. Jadi sama-sama baru lah di situ. Aku juga pun baru kan nggak bisa bantu apa-apa, cuma bantu di acting aja gitu. Kalau penyesalan lawan main mungkin. Film gitu nggak pernah sih. Cuman kadang ada film yang bagus banget gitu, terus nggak tahu jadwalnya nggak bisa, jadi kayak nggak jadi ikutan gitu. Bentrok, itu pernah ya. Itu paling gara-gara bentrok aja ya. Oke. Dari dulu kan pernah. Oke. Iya. Aman. Oke, selanjutnya mungkin pernah nggak sih di film-film yang udah pernah syuting gitu ya, ada selisih paham sama kru atau pemain lain gitu? Untungnya nggak pernah, karena memang itu yang harus dihindarin kan supaya tetap syutingnya berjalan lancar. Cuman kayaknya kalau waktu pas masih kecil kayaknya pernah deh, karena emang waktu aku kecil kan agak pecicilan ya, terus jahilin orang terus, jadi kayaknya ada deh beberapa lawan main yang kayak nangis. Seriusan? Kamu bikin lawan main nangis? Iya, karena memang jahil aja, karena waktu masih kecil gitu.
Jadi ya gitulah keseruannya. Cuma ya kalau sekarang nggak ada lah di Indo. Ya, sudah dewasa. Sedikit. Tapi masih baby face lah, ya kan? Ya. Gimana masih baby face, teman-teman? Masih ya. Oke. Oke, nah mungkin teman-teman di sini ada yang udah nonton trailer Selepas Tahlil belum? Udah? Wah, keren. Oke, nanti kita bakal ada pertanyaan-pertanyaan sama game seru di sana ya, jadi siap-siap. Nah, kita mulai masuk ke pertanyaan soal film Selepas Tahlil. Oke. Nah, Selepas Tahlil, dari judulnya kita udah pasti tahu nih, ini adalah film horor kan? Iya. Nah, apa sih yang bikin film ini spesial dari film horor lainnya? Dan apa yang bikin kamu say yes main di film ini? Yang pertama apa yang bikin spesial horor dari horor yang lain mungkin harapan ya. Ini aku harapan sebagai pemain itu memberikan gak cuman horor yang jump scare atau horor yang emang karena setan ini serem gitu, tapi pengen ada satu sisi memberikan kesedihan kehilangan seorang orang tua itu lebih horor dari setan-setan itu. Pengennya ya gitu, harapannya sebagai pemain pengennya menunjukkan kesedihan horor yang lebih sedih itu kehilangan seseorang yang kita sayang gitu. Memang itu adalah peristiwa paling horor di dunia ya. Itu harapannya aku sih sebagai pemain di Selepas Tahlil. Oke. Alasannya milih memang karena dari awal aku by the way guys, aku ini yang paling terakhir masuk ke dalam tim Selepas Tahlil gitu. Jadi cast terakhir. Jadi mereka sudah jalan reading, aku baru masuk tiba-tiba. How? Ya, jadi waktu itu dia dihubungin sama dari tim Beyond Studio, tim Visinema, dikirimin sinopsis malam-malam ke mama, terus mama kirim aku kayak baca langsung kayak yaudah ayo besok pagi langsung berangkat ke kantor kita screen test ayo, karena memang ceritanya bagus gitu. Oke. Cast-castnya kan udah dikasih tahu karena memang sudah ada kan yang fix, jadi aku kayak wah ayo sama Kang Epi lagi aku pengen ayo gas mah langsung berangkat screen test dan ternyata berjodoh sama perannya. I see, wow, berarti ini benar-benar kayak out of nowhere tiba-tiba. Iya tiba-tiba. Oke, nice. Oke. Thank you buat cast dirnya berarti masih ingat saya. Tiba-tiba kepikirannya saya. Wow, seru ya. Hopefully bisa jadi film yang yang beda dong pasti. Beda lah, horor-horor yang pengennya beda ya. Iya, karena memang kan kita lihat sendiri film horor lagi banyak banget ya. Jadi Benar. Jadi harapannya pengen memberikan suatu film yang berbeda dari yang lain. Oke, semoga ya teman-teman udah siap nonton? Yeay, oke. Nah, Bastian, portofolio kamu juga aku ngelihat udah banyak ya. Jadi momen pas pertama kali kamu tahu main film bareng ini seperti apa? Terus juga kamu kan akan lawan mainnya itu sama Agni. Iya. Gitu. Itu first impression. Mana dia curang nih dia nggak. Oh iya, punten banget. Teman-teman doain ya Agni lagi sakit, semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Yes, benar banget. Jadi tadi baru dapat kabar juga tim kalau Agni subuh-subuh tuh sakit, jadi nggak bisa datang gitu. Semoga tapi nanti sembuh. Bener. Nanti kita nonton aja langsung ya. Siap. First impression Agni yes, ya? Oke. First impression sama Agni itu seperti apa? Jujur sama semua pemain baru pertama kali sih. Baru pertama kali syuting bareng. Jadi impressionnya sangat-sangat menyenangkan karena pada saat yang aku cerita tadi, aku kan yang paling terakhir. Padahal sedangkan mereka sudah mulai proses reading. Jadi pada saat aku masuk, aku udah agak stres duluan gitu dan deg-degan karena memang aku sendiri kan baru masuk gitu, jadi belum nge-create si karakternya, sedangkan mereka udah setengah jalan gitu. Nggak taunya ternyata lawan-lawan mainku ini sangat berbaik hati dan tidak sombong, membantu aku mencoba ulang dari awal kembali dan bantu create si peran aku sebagai Yudis ini. Jadi first impression sama Agni, sama Kang Epi dan lain-lain happy banget, benar-benar dibantu dan disupport untuk nge-create semua karakter menjadi satu. Oke, jadi untuk proses buat kenalannya, terus readingnya juga overall so good. Enak banget sama mereka. Oke, tadi Bastian juga sebutin soal Yudis kan? Iya. Nah, kamu berperan sebagai Yudis, seorang anak yang mungkin bakal ada misteri lah di sana, kehilangan seorang ayah gitu ya. Nah, dari peran yang udah kamu mainkan ini, ada nggak yang kamu paling sukain apa sama yang nggak kamu sukain soal Yudis ini? Yang paling disukain memang karena
perannya pertama kali aku jalani namanya ada kasih ekspresi ketakutan, terus juga nangis gitu. Itu kan suatu hal yang baru buat Bastian. Jadi seneng banget meranin Yudis tuh karena ia bisa coba explore ke acting yang belum pernah aku jalanin, which is kayak ketakutan, nangis, itu suatu hal yang baru. Jadi seneng banget meranin Yudis gitu. Oke. Susah tau, sumpah deh. I know. Serius loh guys. Nah. Kalau kita nontonnya enak aja gitu ngeliat dia ketakutan, merasa terancam. Yang ngejalani susah banget ternyata. Makanya menurut aku nangis itu adalah acting yang paling susah. Susah, iya karena memang harus dirasakan. Benar. Nah, kamu gimana buat belajar biar bisa nangis, biar bisa makanya terima kasih banget dapat teman-teman yang benar-benar support, bantu juga untuk diskusi gimana sih caranya menyelesaikan pertanyaanku sendiri ini, cara nangis bagaimana. Gitu. Akhirnya ngobrol banyak hal sama Kang Epi dan acting coachnya. Ya overall akhirnya mengerti bahwa caranya seperti itu. Oke. Terakhir nangis kapan kalau real story? Real story. Agak jarang lagi aku nangis. That's why it's gonna be so hard. Itu juga make sense. I see. Oke. Wah, challenging banget ya. Karena memang kan si Yudi sini kan sayang banget sama bapaknya gitu loh. Jadi benar-benar harus sedih. Benar. Nah, itu mungkin sangat sulit ya. Mungkin kita emang nontonnya gampang-gampang banget ya, teman-teman. Nah, di sini juga pasti dari teman-teman Movieverse juga ready. By the way juga aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang suka nonton di rumah, pengen berbaur juga, pengen punya komunitas film, nobar film, bisa gabung sama Movieverse. Nah, linknya bisa ada di bawah sini ya. Oke, kita lanjut sekarang, Bastian. Nah, tadi Bastian juga meranin karakter Yudis, dan itu harus pakai bahasa Jawa katanya, benar. Dan kamu kan bukan asli Jawa kan? Jawa banget. Nah, itu gimana mendalami peran itu, terus belajar bahasa Jawanya seperti apa gitu? Itu salah satu hal yang menantang juga karena memang jujur berat juga. Karena ternyata Jawa itu kan banyak ya, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur dan lain-lain yang which is bahasanya berbeda, bahkan logatnya pun berbeda gitu. Itu sempat jadi gunjingan juga di tempat reading karena belum tahu nih mau Jawanya kemana gitu. Medok-medoknya udah dapat tapi. Ya nanti ditonton. Coba mungkin pengen denger satu kalimat medok Jawanya Bastian. Mau denger nggak teman-teman Movieverse? Mau ya? Oke, satu kalimat bahasa Jawa. Opo sih? Aku malu sendiri. Wes, gitu aja. Adalah dikit ya guys. Yeah. Nanti di filmnya aja ditonton. Boleh. Dia menjadi Jawa, oke. Pasti something yang super challenging ya teman-teman. Dan menjadi jamet. Tapi bahasa Jawanya tuh bahasa yang halus kah atau bahasa Jawa? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya, tapi nggak full Jawa kok, masih ya kita realisasikan gimana caranya Surabaya kota lah gitu. Oh, oke. Gak yang bener-bener Jawa banget. Oh, oke. Medok-medoknya udah. Aku orang Jawa cuman. Oke, maaf ya. Saya minta maaf. Boleh. Oke. Nah, ini film horor Bastian. Yeah. Ada nggak sih? Biasanya kan kalau film horor tempatnya juga horor. You know lah. Ada nggak sih momen yang bikin kamu merinding pas masuk set atau pas syutingnya atau ada kejadian-kejadian apa yang di luar ekspektasi? Yeah. Jujur aku tuh nggak takut sama setan-setanan gitu. Itu juga yang bikin susah aku. Lebih takut kehilangan ya? Nggak, kayaknya akunya udah setan. jadi memang itu juga salah satu yang tadi aku bilang susah banget acting ketakutan karena memang mungkin aku nggak terlalu takut sama yang hal mistis ya. Tapi sempat ada kejadian aku tuh syuting ceritanya kekunci gitu dan ya kita setnya real dan memang aku akhirnya bisa merasakan yang namanya serem setelah melakukan adegan itu. Ya. Oke. Jadi yang awalnya nggak pernah takut, pada saat aku adegan itu ceritanya aku nggak bisa keluar dari gudang. Di situ baru aku pertama kali ngerasain, oh ternyata serem ya, ternyata begini ya rasanya merinding itu dan beneran merinding gitu karena kan udah di set maksudnya ada hantu-hantunya dan lain-lain gitu. Oke. Baru merasa kayak wow. Lokasinya di mana ini Bastian? Lokasinya
rahasia kayaknya. Oh, rahasia. Nanti dipakai syuting yang lain, jangan. Oh, jangan ya. Oke. Karena kebiasaan kita habis dipakai syuting sekali langsung dipakai mana-mana. Oke, benar-benar. Bercanda. Biar jadi bercanda. Tapi ya gitu akhirnya bisa merasakan bisnis sampai pengen buru-buru, pengen cepet-cepet selesai, kayak nanya ke sutradaranya apa sih yang maunya kayak gimana, terus kameramennya juga ke DOP-nya maunya gimana supaya kayak sama-sama kalau bisa jadi one take langsung next shot deh gitu. Karena saking seru. Lebih parah Agni. Oh, why? Dia kunci di kamar mandi 40 menit dia. Kok bisa? Gak bisa dibuka semuanya. Akhirnya selama proses 40 menit itu ya endingnya didobrak udah. Apakah memang tempat ini sudah terkenal kemistisannya? Gak tahu sih, cuman ya sebenarnya kita secara full tim ya pasti sopan-sopan lah harus menjaga kan supaya tidak hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Nah, kayaknya memang itu anak kan agak pecicilan juga sedikit kan, kayaknya pecicilan kata setan ya, wah boleh nih. Yang ini nih kayaknya bagus nih. Tapi bener 40 menit dia nggak bisa keluar. Wow. Lagi proses syuting ini sampai kita nggak syuting karena nungguin dia keluar dari kamar mandi. Oh malah, akhirnya digedor. Ya, dia lagi buang air kecil, terus dia coba buka nggak bisa. Untung dia bawa handphone, dia telepon langsung orang yang di luar, asistennya di telepon. Sampai kita sampai krunya congkel pakai ini buat buka si engsel tetap nggak bisa. Kira hancurin. Ini pasin apa nih waktu Pasin itu? ini beneran real lagi. Real? Iya, Lagi nggak syuting, lagi pengen tag, dia izin ke toilet buang air kecil. Bisa keluar dia sampai syutingnya nunggu dia keluar. Sampai saya bilangnya, yuk hantu udah ya, saya mau syuting. Udah tengah malam lagi itu. Udah subuh itu udah subuh. Oh, wow, berarti emang syutingnya emang real kita. Real sampai malam, subuh. Memang malam gitu ya. Garit. Oke. Nah, mungkin nextnya tanpa spoiler ya, Bastian. Aduh, saya takut nih. Saya paling bocor. Ingat, tanpa spoiler ya. Bagian atau part mana sih yang pas reading tuh kelihatan gampang banget, tapi pas dilakuin itu susah banget? Pada saat mengetahui papanya ayah meninggal. I'm so sorry to hear that. Ya. Jadi pada saat reading ya kayak ya udah kayak gitulah kita jalani gitu. Tapi pada saat udah masuk set ternyata lebih berat dan beda rasanya untuk ambil adegan itu. Dan itu salah satu scene yang paling menurut aku paling ya kena juga, merasakan juga gitu. I see. Oke. Nah, tapi secara general menurut Bastian nih, main film horor itu apa sih tantangan terbesar dan yang beda sama genre-genre lainnya? Yang tadi aku bilang kayaknya acting ketakutannya. Itu yang paling susah? Iya, karena memang gak takut mistis, jadi itu yang dicari tahu. Karena hal baru buat aku gitu. Acting nangis atau acting ketakutan yang paling susah? Kayaknya ketakutan deh. Ketakutan ya? Sumpah, susah banget tahu. Tapi kalau misalnya ketakutannya diomelin orang tua kayaknya gampang ya. Karena udah sering. Paling itu sih, itu dong yang berat gitu. Oke, tapi dari sejauh ini ya, so far dari karir perfilman Bastian gitu, apa sih yang paling kamu sukain dari yang udah kamu lakuin? Genre-nya apa aja yang paling kamu sukain? Kalau genre apa aja aku suka, apalagi hal-hal yang baru pasti aku suka banget. Nah, kenapa film ini juga menjadi film yang spesial buat Bastian? Karena udah hampir bertahun-tahun aku nggak syuting gitu. Jadi ini akhirnya Bastian syuting kembali di film Selepas Tahun dengan genre horror. Oke, tapi kalau misalnya antara film dan musik nih, untuk karir kamu ke depan ya? Yang kayak gitu dong. Bastian lebih suka yang mana? Lebih suka yang mana? Dua-duanya suka kalau dua-duanya suka. Cuman kalau mimpinya pengen banget dapat rezeki film yang bagus, yang ceritanya bagus, ya kayak Selepas Tali lagi gitu. Oke, seru. Nah, kalau tadi mungkin yang enak-enaknya yang seru-serunya ya. Apa nih? Nggak enaknya jadi artis cilik apa? Nggak enaknya jadi artis cilik, aduh. Ini artis sekarang apa artis cilik nih? Sekarang lah kan kita dari masih cilik sampai sekarang dari gitu cilik ya. sampai sekarang. mungkin kehilangan apa ya? Ada plus minusnya sih sebenarnya. Jadi makanya aku balance aja, nggak terlalu ngerasain pressure-nya. Contoh kalau misalnya orang bilang jadi nggak bisa main waktu kecil gitu. Tapi justru menurut aku hobinya dan
emang happy-nya mainnya tuh ya nyanyi kalau nggak syuting gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak ada kehilangan kan, kadang orang selalu bilang paling apa ya? So it's like a playground ya. Iya. Jadi kayak kerja tapi main. Main gitu kayak rasanya kayak aku nongkrong tuh ya di panggung gitu atau di lokasi syuting. Ada nggak enaknya nggak? Mungkin kayak paling main privasi aja sih paling. Dia dari kecil tuh udah ngerasain yang namanya nggak privasi dan semua orang kenal, which is sebenarnya bagus dan aku untungnya aku tipe orang yang mengenjoykan itu gitu. Kalau misalnya di notice orang tuh makin yang kayak oke, saya artis. Tapi kan ada beberapa yang kayak itu hal-hal yang paling dia paling penting gitu, privasi. Aduh gua kayak mau makan aja susah apa. Tapi untungnya aku karena mungkin dari kecil jadi enjoy aja sampai sekarang, kayak mau lagi makan kayak mau lagi tiba-tiba ditawar-tawar lagi jalan, Bustian, gitu aja udah kayak mau enjoy aja deh sekarang udah. Oke, jadi emang kalau ada foto yang ngajak foto gitu foto, ya. Ngajak ngobrol apa. Let's go. Ya mau diapain lagi Ris gitu, dan justru semakin maksudnya mereka masih mau berinteraksi dengan kita berarti apa yang kita kasih masih oke. Pernah nggak? Kan ini happy-happynya ya. Iya. Sebenarnya dari tadi nggak pernah ada yang negatif gitu ya. Jangan dong, masa aku negatif, aku kan positif guys. Benar. Tapi pernah nggak sih pengen kayak profesi lain gitu? Jadi mungkin stop jadi artis tapi pengen profesi lain tuh apa? Gue pengen ini deh, kayaknya seru gitu. Kalau pengen ini deh, kayaknya nggak ada memang Nggak pengennya nyanyi dan film. Cuman kalau memang ditakdirkan untuk tidak menjadi artis, mau jadi apa? Feeling saya jadi pengacara. Pengacara? Saya orang Batak lagi. Mau kemana lagi? Kayak kesana ya arahnya ya? Kayak kesini deh. Boleh. Mungkin di multiverse lainnya ya? Iya, kayaknya di multiverse lain Bastian Steel menjadi udah jago jadi pembicara ya? Udah pengacara? Tiap hari sidang di sini. Oke. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Bastian. Ceritain dong perbandingan kamu day one sampai last day-nya gitu. Proses syuting terus juga sama cast-cast yang lain gimana sih? Day one pasti ya agak kaku dulu karena perkenalan bersama tim-tim yang lain yang nggak pernah ada ikut di kantor di saat persiapan reading gitu. Itu udah pasti. Day 2 sama day 3 mungkin udah mulai cair. Day 4 udah akhirnya cair banget, syutingnya seru, semuanya on time, nggak ada problem. Udah last day. Syutingnya cuma 5 hari? Enggak dong. Oh enggak? Karena udah cair, udah seru, cair. Gak berasa, lah udah hari terakhir aja gitu. Kira cuma 5 hari, cepat sekali. Kalau 5 hari kayaknya buat di YouTube aja kan ya. Sama di Reels. Berarti in total berapa hari nih syuting? Total kurang lebih 2 minggu lebih. 2 mingguan lebih ya, oh nice. Okay. 2 minggu lebih. Seru. Karena memang nggak pindah-pindah kan, kita nggak banyak lokasi gitu. Jadi ya nggak terlalu banyak moving. Okay. Kadang yang text time kan movingnya gitu. Untungnya. Oke, kalau misalnya ini... Yang moving tuh ayah saya. Udah meninggal, moving. Bikin susah anak-anaknya. Udah mau dikubur gitu loh, ngapain moving. Dipindahin kemana emang? Aduh, pusing saya ngeliat ayah saya tuh. Oke. Yudis pusing ya. Oke. Nah, ini tuh kalau boleh tahu ini udah casting kamu yang keberapa kali sih? Keseluruhan banyak lah, pasti banyak banget. Aku casting screen test tuh banyak banget, walaupun dia nggak keterima ya nggak apa-apa. Tapi pasti banyak banget. Nggak ada tuh yang namanya aku tiba-tiba dapat peran tuh, kayaknya nggak mungkin deh. Oke. Kalaupun itu terjadi mungkin berarti memang karakternya yang aku banget, misalnya yang kayak Bastian Steel gitu ya. Karena kan karakter di film itu pasti pemain tuh menyesuaikan karakter yang ada di film. Jadi pasti aku casting dan screen test. Oke, casting yang sekarang ini ya. Yeah. Kan mungkin Bastian itu dari penyanyi gitu. Yeah. Terus pasti casting ke film itu nggak mudah. Iya. Yeah. Mau dong ceritain casting pertama kamu tuh kayak gimana sih? Gue ngeter tahu aku, sumpah waktu casting pertama kali. Kayaknya waktu itu masih kecil deh aku. Aku waktu itu casting iklan kayaknya. Oke. Casting iklan ya udah seperti casting pada umumnya, pegang papan. Halo, saya Bastian, umur saya 12 tahun. Itu gemeteran sampai akhirnya ulang sampai 5 kali kayaknya. Karena saking, nggak bisa kak, gitu. Serius guys. Ayo bisa Adi sekali lagi. Mama.
Tapi yang casting yang paling screen test yang paling berkesan buat Bastian tuh waktu screen test film Love for Sale 2. Oke. Itu sampai hampir 4 jam karena Casting? memang casdirnya nggak mau Bastian pulang sampai Bastian harus bisa. Maksudnya dia tuh pengen aku yang main gitu, tapi kalau lu nya nggak sungguh-sungguh, pokoknya disuruh tunggu terus ulang lagi. Gue bilang kayaknya udah gak bisa gue. Enggak, lu pasti bisa, coba baca lagi, tenang. Terus kita screen test lagi. Tapi 4 jam. Dan ternyata kepilih sama sutradara. Itu gak bakal 4 jam gak sia-sia ya? Iya, itu gak bakal terlupakan. Thank you Abe, syarat Abe. Oke, mungkin untuk segmen pertama ini aja Bastian. Jadi terima kasih buat teman-teman Movieverse. Ini kita selesai untuk segmen pertama, tapi bakal ada yang lebih seru lagi di segmen kedua, so stay tune terus. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Thank you semua udah stay tune di sini. Nah, kali ini kita ada di KL Show Tebak Trailers. Nah, apa itu Kapan Lagi Show Tebak Trailers? Jadi, hari ini kita akan main game, Bastian. Jadi di sini Bastian dan teman-teman dari Movieverse harus tebak trailer. Jadi, Farid akan tanyain pertanyaan-pertanyaan mengenai trailer film. Oke. Ya. Jadi Bastian dan teman-teman Movieverse harus fokus nih berarti ya? Harus jawab dan harus fokus. Oke. Karena ada hukumannya buat yang kalah. Hukumannya adalah yang menang boleh nge-challenge yang kalah. Gitu. Jadi Bastian, teman-teman Movieverse ready? Ayo kalahkan aku mau di-challenge. Mari kita putar trailernya. Oke, sudah siap? Sudah ya? Oke, pertanyaan pertama. Gak siap. Saya fokus nonton trailer. Oke. Bagus kan? Bagus nggak trailernya teman-teman? Oke. Pertanyaan pertama. Di scene saat Yudis dibelain sama bapak. Di bagian belakang itu ada berapa piala? Hah? Buset dah. Gue yang syutingnya gue nggak tahu. Gimana sih ini? Jadi di scene Yudis dibelain sama bapak, di bagian belakang ada piala. Dibelai. Oh, sorry ya. Dia di scene saat Yudis dibelai sama bapak, di bagian belakang itu ada berapa piala? Udah tebak kayak asal. Siapa duluan? Bastian dulu. Satu. Nonton Movieverse? Siapa? Ada yang 3, ada yang 4. Yang Nah gini belakang? aja, kalian kan rame, sebutin semua angka tuh, biar kalah udah. 1, 2, 3, 4 gitu aja udah, jadi kalah saya. Oke. Ya kan? Mungkin kamu yang baju belang hitam putih ada berapa? 3. Oke, masih salah. Masih salah, ayo ada lagi. Oke, benar. 4. 1-0. Semua angka disebut itu mas. 1, 2, 3, 4. Baik, Bastian. Ayo, bisa. Iya, oke. Pertanyaan kedua. Oh ini masih 1-0 ya, awas kalian ya 1-0. semua ya. Pertanyaan kedua, ada scene yang menunjukkan foto keluarga di tembok. Apa warna baju yang dipakai Saras? Saras Agni. Ya, Agni. Merah, pink. Saya pur dulu aja, pur. Oke. Pur. Bastian. Orange. Salah. Pink. Pink. Kok pink? Aku buta warna kah? Iya. 2-0 lagi. 2-0. Bener Bertahan tepuk buat tangan lo. Movieverse. Oke, iya, pertanyaan yang ketiga ya. Udah siap? Ada adegan di mana Bastian sedang nyuci mobil.
Apa plat nomor Aduh. di depannya? Plat nomor daerah ya, plat nomor daerah di depannya. L 3-0. Bastian, kamu bener-bener gak inget? Inget lah, kan keburu keduluan tadi. Okay. Tadi aku udah mau jawab L, tapi duluan. Baik, oke. Udah 3-0 apalagi ditanya, challenge saya udah langsung. Oke, teman-teman Movievers mungkin abis ini kita challenge Bastian dulu ya. Jadi dia harus jawab dulu, baru abis itu ke penonton. Kalau nggak bisa gantian jawab, saya yang dipur. kita pur Bastian ya teman-teman. Astaga. Karena Movievers ini emang expert Cekatan banget. ya, cekatan ya. Bener-bener detail gitu. Kritis berarti nih, aduh serem. Oke, pertanyaan nomor 4. Sepanjang trailer kan ada beberapa tulisan, misal kayak terinspirasi dari kisah nyata, terus disutradari oleh gitu ya. Nah itu fontnya warna apa? Merah. Oke. Orang Dari ada teman-teman sini. ini Pak. Udah jawab yang salah. Merah, seri. Tapi karena Bastian duluan kita pur nggak apa-apa ya. Yeay. Terima kasih. Oke, Movievers 3, Bastian 1. Jauh masih guys, jauh banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada scene di mana shootnya itu dari atas, Bapak duduk sendirian di meja makan ya. Apa motif taplak mejanya? Coba. Jadi aku ulang ya, ada scene di mana Bapak duduk sendirian di meja makan. Apa motif taplak mejanya, Bastian? Motifnya? Motifnya random banget. Gimana ngejelasinnya? Ada motif apa? Warna putih. Benar. Motifnya? Motif apa ya? Coba. Motif maksudnya bulat-bulat gitu enggak kan? Motif apa itu namanya? Astaga. 3, 2, 1. Motifnya Motif apa? Bentar, motif apa ya? Kan putih tuh begitu. Bentar ya bentuk. Coba ingat-ingat lagi pas syuting. Motif nggak mungkin dong motif batik. Dipakai itu kondangan. Bukan. Bunga. Oke. Dan teman-teman Movievers? Warna putih, ada daun rendahnya. Benar, oke. Oh jago juga lu. Lengkap lagi jawabnya, ada renda-rendanya gitu. Ya udah bagusan lu jawabannya, gue cuma bunga gitu doang. Benar, jadi itu adalah motif daun dan bunga. Ya udah selamat mas. Padahal gue udah dibantuin masih salah juga. Oke. 4-1 udah jauh lah bro. 4-1 ya. 4-2. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada part di mana jenazah Bapak dibawa pakai keranda hitam. Di dekat situ kelihatan ada daun-daun kering. Itu adalah tanaman apa? Apa pertanyaannya? Jadi pas Bapak dibawa sama jenazah, pas jenazah Bapak dibawa oleh keranda warna hitam, di dekat keranda itu ada daun-daun kering. Nah itu adalah tanaman apa? Nah, Aku tahu lah, masa saya nggak tahu? apa? Apa ya? Lupa lagi, nggak bisa diulang trailernya. Mau kita show mungkin? Nanti jawab dong kalau bisa. Kita Kayaknya aku tahu. Yang di keranda kan pas dibawa keranda. tumbuhan pohon pisang. Daun apa? Pohon pisang. Oke. Benar? Benar. Tepuk tangan nggak? Giliran aku yang jawab nggak ada yang tepuk tangan. Pengen banget aku kalah. Oke. Nah, 2 pertanyaan terakhir siap-siap ya. Bastian masih ada kesempatan untuk menang. Oke. Teman-teman Movievers juga jangan sampai kalah. Karena kalian di-challenge semuanya. Oke. Nanti capek dong ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa hashtag yang ada di bawah tulisan selepas tahlil di ending trailers? Udah cepet banget, belum apa-apa udah. Saya tahu. Jawab mas. Kasih. Jangan sampai menyesal. Bener. Benar. Kayak saya nih udah mulai menyesal duduk sini.
Oke, nah ini pertanyaan yang terakhir, teman-teman siap ya. Berapa durasi trailer selepas tahlil yang diupload oleh Visinema Pictures? Gak boleh, sorry, gak boleh. Ayo, mau siapa duluan? Gak tahu lagi. Kita Bastian dulu ya, 2 menit setengah. Oke, benar? Coba dari Movieverse berapa lama? Kan ada 2 trailer ya. Benar. Yang satu tuh 1 menit, yang teaser trailer 2 tuh 1 menit 53 detik. Keren. Sumpah. Trailer kedua tayangnya kapan? Tahu? Nggak tahu, baru diupload minggu ini. Benar. Kalau nggak keren salah loh. 4 hari yang lalu, benar. Wow, Movieverse best. Sudah nggak diragukan ya? Iya, Bastian, ya? mereka top. Jadi teman-teman terima kasih udah nonton segmen ini. Udah kan? Belum. Segmen ini udah Belum. kan? Selanjutnya adalah karena Bastian kalah, Bastian akan di-challenge oleh teman-teman. Terima kasih teman-teman Movieverse. sudah hadir. Aduh, di challenge apa nih guys? Oke, mungkin boleh teman-teman dari Movieverse mau nge-challenge Bastian apa? Suruh nangis. Ya jangan dong suruh nangis. Iseng banget ini tiba-tiba suruh nangis. Bastian, ready ya? Coba acting nangis ya. Coba kita mau lihat. Ini permintaan spesial dari teman-teman Movieverse. Atau gini ya teman-teman, kasih 3 opsi. Oke, yang pertama tadi nangis. Yang kedua nyanyi. Oke. Yang ketiga mau di-challenge siapa? Joget. Apa? Dikunciin Oke. gudang. Dikunciin di Pas gudang. dikunci di gudang, actingnya seperti apa? Coba, udah ada 3 pilihan, udah gampang dong ya. Tinggal kita lihat Bastian mau milih yang mana. Aduh, yang mana terserah aku ikut aja deh yang mana. Pilih. Semuanya. Siapa dia ngomong? Nok aduh. Apa ya? Pilih. Terserah kamu pilih deh. Nyanyi, acting ketakutan dikunciin, sama nangis. Nyanyi ketakutan semua aja jadi mau yang mana ini? Nyanyi ketakutan. Nyanyi sambil ketakutan, sambil nangis, Bastian. Cuma aku susah kalau nangis tahu sumpah. Coba ya aku nangis ya. Boleh. Ayo kita mulai. Bastian. Gak bisa deh, jangan nyanyi aja ya. Gak bisa. Ya, nyanyi. Nyanyi ya. Boleh. Menghibur teman-teman yang ada di sini, nyanyi di approve. Lagu apa nih? Apa? Iya nanti ya sabar ya. Yang lagi syuting kemarin nih soal selepas tahlil. Lagu apa lagu Cowboy aja ya? Boleh. Bareng-bareng. Ayo. Tiba-tiba suruh nyanyi orang aktor. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa? Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dak dikduk melulu. Oh wow. Terima kasih. Wow. Jadi mengenang ya, kita nostalgia masa-masanya Bastian sama Cowboy Junior. Ada nggak yang fans Bastian pas dulu di Cowboy Junior? Jangan. Rame banget. Oke, terima kasih Bastian sudah. Terima kasih challenge-nya guys. Keren banget nyanyi. So itu dia segmen dari KL Tebak Trailers. Terima kasih sudah. Movieverse sudah menang. Jangan lupa buat teman-teman juga yang mau ikutan jadi Movieverse di sini bisa nonton bareng, bisa ketemu sama teman-teman movie lovers. So segmen selanjutnya akan lebih seru lagi. Jangan lupa tetap stay tune ya.
Oke, selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Yihi! Nah, kali ini kita ada di segmen Q&A bareng sama Movieverse. Nah, di segmen kali ini, Bastian, kita akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Movieverse yang ada di sini dan teman-teman yang nanyain melalui Instagramnya kapanlagi.com. Oke. Nah, jadi teman-teman Movieverse di sini boleh ya sambil nyiapin pertanyaan buat Bastian karena ada something special dari Selepas Tahlil. 3 penanya akan dapetin hadiah. Nah, sambil teman-teman Movieverse mikir pertanyaannya nih, Bastian. Kita udah banyak masuk dari Instagramnya kapanlagi.com. Yang pertama itu pertanyaan dari Coffee Movie 999. 9, ada 4. Nah, Dear Bastian, izin bertanya, apa yang bikin kamu mau ambil project ini dan apa yang bikin kamu merasa terbebani atau enggak sih? Mengingat film Selepas Tahlil ini diangkat dari kisah nyata dan apa pesan moral dari film Selepas Tahlil? Wah, bagus nih pertanyaannya. Satu yang tadi aku cerita karena memang ceritanya sisinya bagus dan ceritanya bagus, dan ya salah satunya juga karena memang ini kisah nyata yang viral waktu itu di podcastnya Lentera Malam. Jadi pastinya itu salah satunya kenapa aku mau ikutan. Terus apa lagi? Terbebani. Terbebani nggak sih film horor terus juga dengan kisah nyata? Awalnya memang merasa deg-degan dan merasa wah berat nih, tapi pada saat pada saat pro syuting dari Pak sutradara juga Pak Dio juga enak banget, jadinya nggak terlalu dipusingin karena memang semuanya diskusi, semuanya saling membantu satu sama lain. Dan yang terakhir ini yang paling penting pesan moralnya. Pesan moralnya sebenarnya pengennya nyampe ke teman-teman bahwa hal-hal simpel itu ternyata kita harus lebih peka ya. Contoh kayak orang tua kita di saat meninggalkan wasiat gitu ya, ternyata memang wasiat itu mungkin hal yang menurut kita anak zaman sekarang kayak ya udahlah gitu, yang penting orang tua kita udah tenang gitu, tapi ternyata wasiat itu sebenarnya hal simpel yang memang harus sebenarnya kita taati atau kita hargai karena itu adalah permintaan terakhir dari mereka. Oke, last wish yang harus kita kabulkan. Kabulkan, iya. Benar. Oke, nice one. Itu sih. Lalu pertanyaan kedua, Bastian, dari @kuspinasti. Bagaimana film ini menggunakan momen sakral untuk membangkitkan ketegangan? Gimana maksudnya? Bagaimana film ini menggunakan momen sakral untuk membangkitkan ketegangan? Jadi misalnya, adakah momen-momen sakral yang kita bangkit? scene-nya di sana gitu? Oh, ada loh pastinya. Buat bikin semakin jadi horor. Pasti ada dong, yang sakral-sakralnya pasti ada. Ada. Ya. Mungkin mau di spill sedikit, tapi jangan mancing lagi dong please. Saya udah deg-degan ini, udah diperhatiin dari tadi saya. Jangan sampai bercerita. Nah, tapi benar pasti ada lah, karena memang ini kan karya kisah nyata, jadi pasti ada hal-hal sakral dan hal-hal mendoakannya dan lain-lainnya itu. Oke, jadi tetap bakal lumayan banyak momen-momen sakral. Iya. Jadi, tapi nggak boleh di spill hari ini. Jadi teman-teman yang hampir di rumah, Movieverse di sini, kita langsung nonton filmnya aja ya nanti ya. Yes, nonton guys, come on. Oke, pertanyaan terakhir dari Diki Yuda Bagus. Saya hampir ikut casting figuran, tapi belum tahu genre-nya kalau syuting film horor. Nah, biasanya suasananya kan benar-benar menyeramkan atau justru menyenangkan di balik film tersebut atau pas proses syuting. Dan kalau boleh tahu, apakah film ini punya plot twist yang menarik? Suasana di lokasi memang seram karena memang kita setnya real. Cuman ya tetap menyenangkan dan hangat karena memang kita berkumpul bersama-sama di situ. Mungkin kalau saya sendiri pegang kamera sendiri di situ ya seram ya gitu. Tapi karena rame-rame jadi tetap hangat dan menyenangkan gitu. Jadi, nah selanjutnya punya plot twist nggak? Bisa dibilang. Yeah. Plot twistnya bisa dibilang. Stop. Plot twistnya itu akan bisa dibilang kayak maksa ya.
Bisa dibilang, udah itu udah menjawab loh, bisa dibilang. Bisa dibilang ada plot twistnya ya. Oke, jadi mungkin siap-siap teman-teman yang ada di rumah dan Movieverse, ada plot twist yang menarik di sini. Aja nggak sabar, sumpah. Oke, nah buat penanya yang tadi ada di Instagramnya kapanlagi.com, selamat karena kamu mendapatkan 3 tiket nonton buat film Selepas Tahun. Nah, selanjutnya buat Movieverse sudah siap buat nanya? Udah, oke. 3 pertanyaan saya buka. Oke, yang pakai kacamata di belakang pertama kali. Diri mas, salto. Enggak, diri aja. Perkenalkan, nama saya Rusman dari Jakarta Utara. Izin bertanya ke Bastian Steel, bagaimana rasanya bisa comeback di film horor Indonesia setelah dulu berperan sebagai Mahir di film Tabu, sekarang comeback berperan sebagai Yudis di film Tahlil. Tahu loh dia. Terima kasih. Pertama-tama pasti happy banget akhirnya kembali lagi syuting, diajak dipercayai untuk memerankan suatu karakter di film Selepas Tahlil. Yang pastinya horor dulu waktu zaman Mahir dan Yudis sangat berbeda karena memang pada saat film yang sebelumnya kan memang itu cerita anak SMA. Nah, perbedaannya sini lebih berat, lebih serius, itu aja sih. Jadi yang membedakan dan yang apa bisa dibilang menjadi comeback yang manis lah gitu. Senangnya aku gitu yang manis karena dapat karakter Yudis dan the whole story semua satu film ini memang cerita yang serius dan berat. Oke. Itu sih. Thank you so much. Thank you pertanyaannya. Thank you. Dan yang pastinya semoga lebih bagus dari Mahir si Yudis. Weh, kita doakan ya. Iya. Ini akan jadi film suksesnya Bastian selanjutnya. Oke, saya buka untuk pertanyaan kedua. Oke, kakak yang ada di... Ya. Iya, betul. Halo, aku Dia dari Alam Sutra. Mau nanya Bastian, ini kan film horor kamu yang kedua ya. Mau nanya, ada nggak sih cerita-cerita mistik, cerita-cerita yang magis gitu, yang dari proses film sampai akhir itu kamu alami? Oke, makasih. Kalau sama proses syuting ada sebenarnya, cuman akunya nggak diganggu ya. Yang tadi aku bilang karena mungkin aku ini iya akunya nggak diganggu. Cuman mungkin beberapa kru juga memang ada yang diganggu juga. Dan ya salah satu yang kalau di talent Agni lah, dia kekunci di dalam toilet itu 40 menit itu di dalam ruangan kecil lama loh hitungannya. Makanya pada saat saya keluar, dia keluar saya bilang, good job, pengalaman baru ya. Overall nggak ada sih, karena memang kita sopan. Selama proses syuting kita menjaga banget, tidak buang sampah sembarangan, tidak berucap yang kasar, ya menjaga semuanya supaya tetap harmonis dan hangat, tidak diganggu-ganggu dan apa ya namanya, tidak dipersulit syutingnya gitu. Nice. Karena ya kita memang kan tidak pernah tahu ya, mereka itu kan sebenarnya adat. Bener. Milih-milih kayaknya. Bisa emang jadi. Gangguinnya siapa ya kayaknya? Kalau ini mah sahabat saya. Gue gangguin Bastian. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Thank you so much. Selanjutnya saya buka untuk pertanyaan ketiga. Oke, yang paling belakang di sebelah kiri. Halo, perkenalkan nama saya Izul. Izin bertanya kepada Bastian. Seperti yang kita tahu, Beyond Studios merupakan anak perusahaan dari V-Cinema Pictures yang baru saja merilis film Jumbo yang penontonnya mencapai 10 juta penonton. Apakah ada beban tersendiri untuk Bastian untuk film Selepas Tahlil ini? Terima kasih. Oh, Mas Ijul, mantap sekali pertanyaannya, saat movie first sekali. Coba gimana Bastian? Disampingin sama Jumbo. Tetap optimis lah kalau bisa. Tapi ya harapannya ya pengen dah pasti penontonnya banyak karena pengen apa ya, bisa memberikan tontonan yang baru buat teman-teman semua gitu. Target pengen ya kalau bisa di atas 3 juta 5 juta kan pengen juga gitu. Kita doakan ya teman-teman. Apalagi ya kalau misalnya bisa dikit-dikit lah. Sama Jumbo, gak apa-apa di bawah Jumbo dikit. Itu gak apa-apa banget. Amin, kita doakan ya teman-teman Movieverse semua. Kamu bikin deg-degan ya. Karena emang kan film ini juga pengen ada pembelajaran lah. Iya, pengen. Buat... Seneng lah kan, siapa sih yang gak seneng kita bikin suatu film, suatu project gitu yang bisa ditonton dan dinikmatin oleh seluruh masyarakat di Indonesia, kan pasti happy banget. Benar.
Oke, kalau gitu thank you so much. Terima kasih untuk Terima kasih yang nanya, pertanyaannya. nanti dapat hadiah. Kalian semua akan mendapatkan 3 hadiah dari Bastian dan Selepas Tahlil. Kayaknya maju aja kali ya, jangan aku yang sana ya. Boleh, silakan maju 3 orang penanya. Halo. Sini. Langsung masuk ke sini aja. Kita sambil berfoto bersama. Pose together. Oke, thank you so much Thank teman-teman. you, udah terima nanya. kasih. Ditunggu ya filmnya bro. Tunggu ya. Nonton ya. Terus tuh kritik. Oke, itu tadi adalah segmen Q&A bareng sama teman-teman Universe. So, setelah ini kita akan masuk ke segmen terakhir. Tetap stay tune terus di Kapan Lagi Show. Oke, kembali lagi di Kapan Lagi Show. Oke, Bastian, teman-teman Movieverse, kita udah di segmen terakhir. Nah, hari ini sebenarnya closing aja, Bastian. Oke. Jadi pengen Bastian tuh berbagi experience syuting bareng sama teman-teman di sana. Ada Agni, ada Pak Epi Kusnandar, gitu. Mungkin bisa dikasih experience-nya tuh gimana sih? Experience seru, menyenangkan karena ya semuanya satu visi dan misi di film ini gitu. Jadi pastinya sangat menyenangkan. Ya Agni seru, dia juga pecicilan juga kan. Terus juga aktif lah gitu. Terus ada Kang Epi juga seru, banyak ngobrol banyak sama Kang Epi tentang kehidupan. Karena umurnya berbeda jauh ya. Jadi saya sempatkan untuk bertanya-tanya banyak hal sama Kang Epi. Jadi, itu sih teman baru, pengalaman, dan kita chemistry terbentuk sendirinya loh. Oke. Iya, nggak ada kayak pendekatan yang ekstra gitu. Itu yang makanya aku bilang organik dan seru. Oke, nice. Yes. Sekarang tugas kamu adalah ngepromoin filmnya ke para audiens Movieverse sama kapanlagi.com gitu ya. Jadi silahkan, aku akan berikan waktu untuk Bastian gimana biar bikin semua orang yang nonton bisa nonton film Selepas Tahlil. Yes, buat Movieverse semua, saya Bastian Steel berperan sebagai Yudis di film Selepas Tahlil. Pengen ngajak kalian untuk, ayo jangan lupa untuk saksikan film Selepas Tahlil yang akan tayang tanggal 10 Juli di bioskop kesayangan Anda. Jangan sampai menyesal. Oke, kalau gitu nggak terasa ya, kita udah 1 jam bertemu, ngobrol-ngobrol, main games bareng. Jadi buat teman-teman semua di sini aku Jangan lupa nonton ya. Pasti. Yang di sini juga jangan lupa nonton ya. Nah, tahu nggak kenapa teman-teman di sini nggak akan lupa nonton? Apa? Tahu nggak kenapa teman-teman di sini pasti nggak akan lupa nonton? Kenapa? Karena semua yang ada di sini bakal dapet tiket gratis nonton. Oh alah, pantes senyum-senyum Gak bakal tadi. kelewat. Gak bakal kelewat nonton pasti. Iya. Nah, buat teman-teman juga yang ada di rumah yang nonton Kapan Lagi Show, kalau mau ikutan buat nonton gratis film bisa gabung sama Kapan Lagi Movieverse, bisa di link di bawah ini. Kamu bisa nonton film yang update bahkan setiap Yang minggunya. update tuh Selepas Tahlil guys. Bener, ya, update Selepas Tahlil. So, kalau gitu saya Farid. Thank you Farid. Bastian, thank you so much. Terima kasih, saya undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di Kapan Lagi Show selanjutnya. 10 Juli.